Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Kali ini kita akan sedikit mereview bagaimana cara membaca jangka sorong. Cara membaca jangka sorong ini akan kita gunakan untuk membantu kita dalam melaksanakan praktikum pengukuran dan pengaliran fluida. Ya, kita lihat kembali secara umum jangka sorong atau vernier caliper adalah alat ukur panjang yang dapat digunakan untuk mengukur panjang suatu benda dengan ketelitian mencapai 0,1 mm. Tentunya sudah tidak asing lagi ya bagi kalian melihat contoh atau mungkin pernah menggunakan jangka sorong secara langsung. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jangka sorong terbagi menjadi dua, yaitu skala utama, kemudian yang kedua adalah skala nonius. Nah, sekilas tentang bagian-bagian jangka sorong, yang pertama ini merupakan rahang dalam, di mana rahang ini digunakan untuk mengukur diameter luar suatu benda. Selanjutnya, yang kedua adalah rahang luar digunakan untuk mengukur diameter dalam benda. Yang ketiga, ya, ini adalah depth probe atau digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda. Selanjutnya, nomor 4 ini menunjukkan skala utama dalam satuan cm. Kemudian nomor 5 skala utama dalam satuan inci. Selanjutnya nomor 6 merupakan skala nonius dalam satuan 1/10 mm. Dan yang nomor 7 skala nonius dalam satuan inci. Kemudian yang terakhir nomor 8 di sini merupakan pengunci. Jadi setelah kita memasangkan benda dalam jangka sorong, kemudian sudah kita paskan skalanya, maka perlu kita lakukan kunci atau pengunci ini perlu kita maksimalkan. Nah, bagaimana cara membaca jangka sorong? Ada beberapa langkah yang perlu kita lalui. Yang pertama, yaitu bacalah skala utama yang berhimpit atau skala terdekat yang berada tepat di depan titik 0 skala nonius. Jadi untuk skala utama tadi dibaca yang nilainya berada paling dekat dengan angka 0 skala nonius. Yang kedua, langkahnya adalah membaca skala nonius yang tepat berhimpit dengan skala utama. Jadi tepat berhimpit atau garis nilainya dengan skala utama. Kemudian langkah yang ketiga itu menyatakan hasil pengukurannya dengan cara menjumlahkan antara skala utama ditambahkan dengan skala nonius yang terbaca ya, yang terhimpit tadi dikalikan dengan 0,1 mm. Kita lihat yuk bagaimana penggambarannya dalam suatu jangka sorong. Kita lihat di sini untuk menentukan skala utama, maka kita perlu lihat ya nilai skala terbaca yang berada di depan angka 0 skala nonius. Jadi pas sebelum angka 0 skala nonius itu sebagai skala utama. Kemudian untuk skala noniusnya kita cari yang nilainya segaris atau tepat berhimpit antara skala utama dengan skala nonius. Di sini terlihat ya terbentuk suatu garis lurus. Sebenarnya relatif mudah ya, intinya kita hanya menentukan skala utama dan skala noniusnya. Kemudian nanti bisa langsung kita masukkan dalam hasil perhitungan. Sekarang saatnya kita langsung pada latihan soal. Untuk yang pertama kita lihat gambarnya. Jadi skala utama kita lihat yang berada di depan angka 0 skala nonius. Ini adalah angka 0 skala nonius ya. Sudah diberikan tanda panah berwarna merah. Kemudian nah ini kita lihat garisnya. Berarti ini merupakan skala utama yang nilainya adalah
2, ini 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, dan 2,7. Jadi kita bisa tuliskan bahwa nilai skala utamanya adalah 2,7 cm. Selanjutnya, untuk skala nonius kita cari yang nilainya benar-benar segaris ya, atau tepat berhimpit antara skala pada skala utama dan skala nonius. Ini benar-benar tepat segaris sehingga kita bisa tuliskan bahwa nilai skala noniusnya adalah 6 ya. Jangan lupa karena tadi ketelitiannya adalah sampai 1/10 mm sehingga di sini nilai 6 kita kalikan dengan 0,1 mm sehingga menjadi 0,6 mm. Untuk hasil akhirnya tinggal kita jumlahkan antara skala utama 2,7 cm kemudian ditambah dengan skala nonius ya yang sudah kita samakan satuannya dalam bentuk cm ya, sehingga hasilnya menjadi 2,76 cm atau 27,6 mm. Ya, gimana? Mudah ya? Kita lanjutkan untuk latihan nomor 2. Nah, pada gambar ini langkahnya sama. Yang pertama kali kita harus tentukan adalah nilai skala utamanya, di mana kita dapat lihat dari nilai skala yang berada di depan ya, di depan atau sebelum angka 0 skala nonius, berarti garis ini ya. Nah, kita tahu bahwa di sini nilainya adalah 1,1 ya, skala utamanya 1,1. Kemudian kita cari untuk skala noniusnya yang segaris. Oke, di sini nah skala di antara 6 dan 7 ini bisa kita lihat nilainya atau garisnya tepat berhimpit ya, atau tepat segaris sehingga kita bisa tuliskan bahwa SN-nya skala noniusnya adalah 6,5 ya, kita kalikan dengan 0,1 mm sehingga menjadi 0,65 mm. Untuk hasil akhirnya kita jumlahkan antara skala utama 1,1 cm ditambah skala noniusnya, kita samakan satuannya ke dalam cm menjadi 0,065 cm sehingga hasil akhirnya adalah 1,165 cm atau 11,65 mm. Nah, makin paham ya. Selanjutnya kita lanjutkan untuk latihan soal nomor 3. Ya, masih sama, tentukan skala utama yang berada tepat di depan angka 0 skala nonius. Ya, di sini bisa kita lihat berarti garis ini. Ya, yang nilainya adalah 3,1, 2, dan 3. Jadi bisa kita tuliskan bahwa skala utamanya adalah 3,3 cm. Kemudian skala noniusnya kita cari yang segaris. Nah, di sini kita sudah temukan nilai yang sudah segaris, yaitu besarnya adalah ya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dikalikan 0,1 mm sehingga menjadi 0,7 mm. Nah, selanjutnya untuk hasilnya kita jumlahkan skala utama 3,3 cm ditambah skala nonius 0,07 cm ya. Hasil akhir 3,37 cm atau jika kita ubah ke dalam bentuk milimeter 33,7 mm. Nah, mudah-mudahan sudah semakin jelas dan paham bagaimana cara membaca nilai skala yang ditunjukkan oleh pengukuran menggunakan jangka sorong. Demikian sedikit review dari kami, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.